Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Edliawati, NIM 1121111025, kelas MA 21C13, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu etika bisnis. Dengan materi pengertian etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma bisnis, diperlakukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan dan mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Pengertian etika sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos, jamak, mores, berarti adat istiadat dan kebiasaan. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu yang lama bagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Etika bisnis menurut para ahli. Menurut Hill dan Jones, etika bisnis adalah anjuran untuk membedakan salah satu benar dan salah guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan masalah moral dan kompleks. Menurut Vallequez adalah pengertian etika bisnis menurut Vallequez adalah studi yang dikhususkan untuk mengenai moral tentang apa yang benar dan apa yang salah. Studi yang dimaksud berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan dan industri serta perilaku. Teori etika bisnis menurut utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perubahan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dari tercapainya tujuan. Teori etika bisnis 2, deontologi. Berasal dari bahasa Yunani, yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perubahan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Teori etika bisnis yaitu teori hak. Teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia sehingga manusia maupun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori keutamaan, teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai perilaku moral. Teori etika bisnis, teori keutamaan. Memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan bersikap baik dan secara moral. Manfaat etika bisnis. 1. Memberikan keunggulan komparatif di dalam pelanggan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik akan mendapatkan kepercayaan dan memiliki citra yang baik dari pelanggannya. Hal ini bisa meningkatkan reputasi perusahaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan. Pelanggan merasa lebih yakin membeli barang yang diproduksi secara etis dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan kebahagiaan karyawan.
Ketika perusahaan memiliki etika bisnis yang baik, maka karyawan akan merasa lebih nyaman dan betah bekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas karyawan dan meningkatkan produktivitas. 3. Menarik lebih banyak investor. Calon investor dan pemegang saham cenderung tertarik pada perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis. Ini merupakan keuntungan karena investor akan lebih cenderung untuk terus mendanai perusahaan. Etika bisnis yang kuat berarti juga kualitas yang menarik bagi investor. Khususnya dalam menginvestasikan uang mereka ke perusahaan menjadi harga sahamnya tetap. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah untuk mengevaluasi perilaku manusia dan mendorong standar moral yang akan menentukan cara bertindak secara lebih baik dalam situasi tertentu. Hal tersebut menuntun manusia sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan pihak lain berhubungan dengan bisnis tersebut. Etika bisnis yang baik juga secara signifikan bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan yang mempunyai pengaruh besar untuk menarik dan mempertahankan stakeholder. Stakeholder yang dimaksud sebagai pelanggan, investor, dan karyawan, serta meningkatkan penjualan. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan, serta komunitasnya. Tanggung jawab sosial merupakan suatu kepedulian perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat memberikan dampak baik maupun buruk kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan menjalankan visi dan misinya, sehingga membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Etika bisnis dalam Islam. Dalam etika bisnis Islam, pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Islam telah memberikan aturan dan ketentuan bagaimana melakukan kegiatan perdagangan yang sesuai dengan syariah. Dalam etika bisnis syariah harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam. Etika-etika yang sesuai syariah ini penting untuk ditegakkan. Hal ini dikarenakan akan memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, dapat memberikan manfaat yang merata sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat memberi dampak yang positif. Terdapat beberapa contoh aktivitas bisnis yang sesuai dengan etika dalam Islam. Beberapa di antara lain tidak memproduksi barang haram, bebas dari unsur riba, tidak melawan penipuan, dan lain-lain. Etika bisnis dan profesi. Etika bisnis dan profesi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam etika bisnis dan profesi tidak boleh ada yang dirugikan, tetapi harus menguntungkan semua pihak yang terkait. Dalam penerapan etika bisnis dan profesi secara tepat, maka keberhasilan dan kelangsungan bisnis akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Sebuah profesi tertentu memiliki komitmen moral yang tinggi, umumnya dituangkan dalam bentuk aturan khusus dan menjadi pegangan setiap orang yang mengemban atau menjalankan profesi yang bersangkutan. Etik ini merupakan aturan main dalam mengemban atau menjalankan profesi tersebut yang biasanya disebut dengan kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip dasar yang mempunyai kunci kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa dilandasi prinsip kejujuran dalam sebuah aktivitasnya, maka sebuah bisnis tidak akan mampu berjalan dalam jangka panjang. Referensi prinsip kejujuran ini adalah dalam hal pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, serta dalam hubungan kerja intern suatu perusahaan. Etika bisnis, prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, seseorang dituntut untuk mempunyai sikap dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri dengan tepat, serta bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Perilaku usaha yang otonom mempunyai kesadaran penuh atas apa yang menjadi kewajiban dalam bisnisnya. Dia sadar dan tahu akan tindakan
bebas dalam melakukan tindakannya, dan bertanggung jawab atas tindakannya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang terkait. Perusahaan yang mempunyai prinsip otonom, bebas mengambil keputusan berdasarkan visi dan misinya, tanpa bergantung kepada pihak lain sekaligus tidak bertentangan dengan pihak lain. Prinsip etika bisnis, prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan, semua pihak terkait yang memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis akan mendapatkan perilaku yang sama dan adil. Adil berarti sesuai dengan aturan dan berperilaku dan sesuai hak masing-masing serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan prinsip keadilan, maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip etika bisnis, 4 prinsip saling menguntungkan. Pada prinsip saling menguntungkan, menuntut agar kegiatan bisnis yang dijalankan bisa menguntungkan semua pihak. Hal terpenting bahwa prinsip ini bisa mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis, di mana pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan dan sisi lain konsumen juga ingin mendapatkan barang atau jasa berkualitas dan memuaskan. Prinsip etika bisnis, 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan bisnis yang tetap menjadi nama baiknya dan nama baik perusahaan. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan internal pelaku usaha dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dapat dipercaya masyarakat. Penerapan prinsip ini harus dilakukan semua pihak, mulai dari pemilik, karyawan, hingga manajemen. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.